Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hamal Hakim Hamdani dalam rubrik Tazaka dalam Berita. Pada tanggal 9 hingga 10 Februari, Pondok Modern Tazaka menyelenggarakan LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban untuk pengurus OPPM dan Koordinator Gerakan Pramuka gugus tepan 02.127 dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Lebih dari 20 bagian OPPM dan Koordinator Gerakan Pramuka melaporkan hasil kerja kepengurusan mereka selama 1 tahun mengemban amanat. Mereka melaporkan mulai dari program kerja, hasil usaha, hingga keuangan yang beredar selama kepengurusan mereka. Dan semua laporan diajukan dalam bentuk data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan jika keuangan tersebut ditotal, bisa lebih dari 15 miliar rupiah setelah beredar selama kepengurusan mereka. Jumlah keseluruhan sirkulasi keuangan yang beredar selama kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Jumlah uang masuk 15 miliar 237 juta 921.937 rupiah. Terlihat pada grafik tersebut, perbedaan pendapatan per bulan antara cash atau tunai dengan cashless atau tanpa tunai, yaitu pada saat penggunaan sistem cashless, pendapatan per bulan mengalami kenaikan. 2. Sistem cashless mulai uji coba penggunaan pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan jumlah santri masih dalam proses bertahap kedatangannya. Terlaksananya dan terkontrolnya ekstrakurikuler pramuka dengan sistem materi tematik. A. Penanggulangan bencana gempa bumi dan longsor. B. Ketertiban masyarakat. C. Pengaturan lalu lintas. D. Penanggulangan bencana kebakaran. E. Teknik kepramukaan. F. Protokol kesehatan COVID-19. Data pergedungan. Adapun rekapitulasi data pergedungan yang ada selama kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Gedung 8 lokal, MCK 77 lokal, kamar mandi 77 lokal, ruang 108 ruang, jemuran 22 lokal, keran tempat cuci 63 buah, keran tempat wudhu 111 buah, titik lampu 1005 titik. Dari segi disiplin, OPPM pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. OPPM ibarat jantungnya pondok yang menggerakkan seluruh dinamika kehidupan santri di pondok selama 24 jam sehari. OPPM ibarat jantungnya pondok. Saya ulangi lagi sekali lagi. Jantung itu tidak pernah berhenti. Kalau jantungnya berhenti berarti seseorang akan mati. Mata boleh tidur, tapi jantung tidak boleh berhenti. Tangan boleh beristirahat, tetapi jantung tidak boleh berhenti bergerak. Itulah OPPM. OPPM secara kelembagaan tidak boleh tidur. Tidak boleh berhenti walau sejenak. Yang tidur adalah orangnya. Maka bagian keamanan misalnya, orangnya boleh tidur gantian. Tapi lembaga bagian keamanannya tidak boleh tidur sepanjang tahun. Bagian bahasa demikian pula.
Itulah OPPM ibarat jantungnya pondok. Betul tadi, idza soluhat soluhal ma'had wa idza fasadat fasadal ma'had. Laporan mereka juga direview dan dievaluasi oleh Bapak Pimpinan agar bisa dijadikan pelajaran bagi pengurus baru. OPPM ini latihan tapi beneran. Beneran tapi latihan. Dibilang latihan, ya enggak latihan. Oh ini beneran. Dibilang beneran, tapi sesungguhnya adalah latihan. Jadi OPPM itu ya latihan yang beneran, beneran yang latihan. Jumlah uang masuk Rp33.557.000. Jumlah uang keluar Rp33.472.000. Saldo akhir Rp85.000. Catatan, pemasukan dan pengeluaran terbanyak ada pada bulan Oktober 2020 dikarenakan pemasangan speaker baru yang ada di depan kantor pimpinan. Coba bagian penerangan bikin variasi teks broadcasting sebanyak mungkin. Ya, yang akan datang ini terutama. Jadi iklan bahasa Arab itu ada 10 macam. Dari pembukaannya, pengumuman orang sakit, minta doa, panggilan-panggilan. Nanti yang bahasa Inggris juga bikin 10 misalnya. Yang berbeda. Berbeda mufradatnya, berbeda uslubnya, bahkan bila perlu berbeda intonasi dan stylenya. Hasil usaha. Adapun hasil usaha yang telah kami laksanakan selama kepengurusan kami adalah sebagai berikut. 1. Telah terlaksananya program kerja. A. Teriasnya masjid dengan kaligrafi. B. Teriasnya kantor bersama Gedung Madinah. C. Teriasnya kantor Diwanul Masayih. D. Teriasnya yayasan kantor PPM Pusat. J. Terlaksananya kursus setiap Senin sore dan Rabu sore. F. Terbelinya sajadah bagian. I. Mendokumentasikan hasil kursus anggota Handicraft and Art of Dasaka atau harta. Kaifa yaj'al kullal jidar yantiq. Jadi kalau bisa semua tembok di pondok ini bisa berbicara. Ini kan kalau kita duduk di sana melihat ke sana kan temboknya berbicara. Mal murad bil jidar yantiq. Al-jidar yantiq maknahu hunaka maktub alaihi nasihah minal ayah au minal hadis au minal mahfudhat. Memberikan motivasi kepada anggota tiap rayon tentang lazis dan wakaf. 10. Mengatakan iuran santri dengan pembagian 2 minggu zis dan 2 minggu wakaf. 11. Mendistribusikan hewan kurban dan daging kurban. Maka lazis ini, kalian yang di bagian lazis, ya, tahun depan minimal tidak boleh kurang dari 3,5 miliar. Syukur-syukur 4 miliar ke atas. Baru
kita bisa bernafas lega. Bernafas lega itu program-program kita jalan semua. Beasiswa jalan. Ya. Kesehatan jalan. Apalagi kemarin Covid kan, kesehatan kan naik itu. Ya, berapa ratus juta yang udah kita keluarkan untuk biaya kesehatan. Bantu orang-orang yang terdampak Covid itu di luar maupun di dalam kan banyak. Itu kalau lazisnya nggak meningkat, program kesehatan pasti akan tersendat. Belum lagi program sosial kemasyarakatan, banyak sekali. Ini anak yatim ini semakin banyak. Dampak dari pandemi ini adalah banyaknya orang yang wafat. Ya, terutama orang-orang tua. Maka akibatnya banyak anak yatim baru. Apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan sosial ini? Berarti ini sekarang ini di sekitar kita saja, ini sudah mulai bertambah cukup banyak anak yatim baru karena orang tuanya meninggal akibat pandemi Covid. Bahkan yang meninggal sekarang nggak terlalu tua-tua, umur 40, umur 45, anaknya masih kecil. Masih 5 tahun, 10 tahun. Lazis harus bisa ikut meringankan beban umat. Pelaksanaan kajian literasi mingguan bersama narasumber. E. Pelaksanaan kajian ilmu setiap minggunya. F. Pemilahan kitab-kitab turos pada pelaksanaan acara Fathul Kutub. G. Pengaturan ulang tata ruang perpustakaan. Saya belum melihat program seperti ini misalnya. Membuat lomba resensi buku atau kitab. Itu kitab sebanyak itu kan perlu diketahui. Resensi aja. Satu kitab dikhulasoh jadi 3 halaman, 4 halaman. Hadal kitab yatakalam an kita. Ini buku ini bicara tentang ini begini. Pengarangnya di dalam bab 1 mengupas ini, bab 2 mengupas ini, bab ketiga kan begitu resensi itu. Kalau setiap tahun buat lomba resensi buku atau kitab. Kemudian belum ada juga, padahal itu kan gudangnya ilmu. Lomba menulis esai ilmiah. Serah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari. Diajukan dengan sambutan dari Ketua PPM baru dan Ketua PPM lama. Dan diajukan dengan sambutan dari Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anang Rizza Masyadi MA. Dinamika, disiplin kehidupan yang sebelumnya belum ada dan kita perbaiki semuanya bersama-sama. Berusahalah menjadi pribadi yang mampu mengerjakan, tahu pekerjaan dan mau mengerjakan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Seandainya setiap manusia mempunyai segumpal daging yang baik, maka tangannya akan selalu berbuat baik. Tangannya akan bersedekah. Tangannya akan membantu setiap orang. Tangannya akan mewakafkan. Tangannya akan selalu membuat kebaikan. Apabila setiap orang mempunyai segumpal daging yang bersih, yang baik, maka matanya tak akan pernah digunakan untuk berbuat maksiat. Matanya akan selalu melihat apa yang bermanfaat baginya. Dia tak akan pernah memikirkan kemaksiatan. Itu apabila setiap orang memiliki segumpal daging, yang segumpal daging itu bersih dan baik. Dan sebaliknya, apabila setiap orang memiliki segumpal daging yang kotor, maka tangannya akan selalu berbuat maksiat. Tangannya akan selalu mencuri, tangannya akan selalu merampok, bahkan naudzubillah berkorupsi, mengambil harta orang lain, rakyat fakir miskin. Maksud saya apa? Kita
sering mendengar pimpinan kita, Yalhaj Anang Rizza Masjid MA, beliau sering berbicara kepada kita, beliau sering mengingatkan kepada kita semua bahwasanya OPPM adalah jantungnya pondok. Ida soluhat kullu, wa ida fasadat kullu. Apabila jantung itu bersih atau baik, maka akan baiklah seluruhnya. Dan sebaliknya, apabila jantung itu kotor, maka akan kotorlah seluruhnya. OPPM itu pendidikan kepemimpinan. Pendidikan mengelola kehidupan. Dan ini mahal. Di luar, orang untuk ikut pelatihan kepemimpinan itu biasanya sehari, 2 hari, paling seminggu. Itu pun dia pada saat pelatihan kepemimpinan, leadership training, itu biasanya meninggalkan kegiatannya. Kalian di sini pelatihan kepemimpinan melalui OPPM itu sepanjang tahun dan tanpa meninggalkan beban. Sekolah tetap sekolah, masuk kelas tetap masuk kelas, sholat jamaah tetap sholat jamaah, tahsin tahfidz tetap tahsin tahfidz, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tetap dilaksanakan, tidak ada yang berkurang, bebannya ditambah sepanjang tahun. Ini mahal sekali, tidak bisa dinilai, dan hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang betul-betul kuat dan hebat, dan itu adalah kalian semuanya. OPPM adalah pendidikan kepemimpinan karena mengelola kehidupan. Ini pekerjaan berat dan besar, bukan pekerjaan kecil, bukan pekerjaan ringan. Bayangkan OPPM itu mengurus hajat hidup orang banyak. Kalian itu kan selama setahun, di usiamu yang 16 sampai 17, atau paling tua 18 tahun, di usiamu yang seperti itu, setingkat kelas 2 SMU atau kelas 3 SMU, kelas 2 aliyah atau kelas 3 aliyah, dengan beban pelajaran, beban tahsin tahfidz, beban kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya, kalian dituntut mengurus hajat hidup orang banyak, mengurus orang lain. Bagian keamanan itu kan 24 jam ngurus orang lain, memastikan semua penghuni pondok aman, disiplin. Bagian dapur, mengurus makan 600 santrinya, ditambah 100 ustadznya, guru-gurunya, dan pekerja segala macam, itu 50-an, berarti 750. Bagian dapur itu berarti mengurus makan pagi 750 orang, makan siang 750 orang, makan malam 750 orang sepanjang tahun. Dan kalian tetap masih masuk kelas, masih ibadah, masih tahsin tahfidz. Saya yakin tidak banyak orang yang sanggup seperti kalian. Bagian pembangunan. Pembangunan, kelistrikan, pengairan. Itu 3 unsurnya itu. Pembangunan meliputi 3. Pembangunannya, sarpras, kelistrikan, pengairan. Itu kan sama dengan petugas PLN itu. Atau PDAM. Iya toh?
Berarti memastikan listrik 24 jam. Memastikan air 24 jam. Untuk semua penghuni pondok ini. Pagi, siang, sore, malam, pagi, sepanjang tahun. Mengurus hajat hidup orang banyak. Ada kelas 2 SMA, kelas 2 aliyah. Ada anak-anak milenial seperti kalian, usia 16, 17, 18, yang sanggup mengerjakan ini? Tidak, saya tidak yakin. Kami percaya kalian bisa, dan ternyata bisa. Jadi karena beratnya itulah kami lebih percaya sama kalian. Kenapa kami percaya sama kalian? Karena kami tahu kalian sudah terdidik. Ini penting. Karena kalian sudah terdidik, educated. Kalian sudah terdidik dengan nilai-nilai perjuangan. Kalian sudah terdidik dengan falsafah perjuangan. Kalian sudah paham bagaimana berkhidmah, bagaimana berjuang, bagaimana berkorban. Dan falsafah yang paling penting itu kan give, give, and give. Bukan take and give. Tidak ada take and give. Apalagi take. Tidak ada itu. Yang ada give, give. Ini falsafah yang melandasi. Kenapa kalian mampu? Kenapa kalian bisa melaksanakan pekerjaan seperti ini? Padahal usiamu masih jauh dari dewasa. Bayangkan. Itu karena kalian terdidik. Kalau nggak terdidik, ya mana mau? Orang yang nggak terdidik jiwanya, orang yang nggak terdidik pikirannya, orang yang nggak terdidik mentalnya, apalagi orang yang nggak terdidik spiritualnya, ngerjakan seperti ini, mana mau? Apalagi kalau di otaknya, aku dapat apa? Emangnya kalau aku jadi bagian koperasi pelajar, wah itu omsetnya dan sebagainya, gajiku berapa kira-kira? Nah, radadi. Enggak jadi. Di sini enggak ada pikiran transaksional seperti itu. Ini berjuang, ini pengorbanan. Bukan apa yang aku dapatkan, tapi apa yang aku berikan. Siapkah anak-anakku untuk menjadi pengurus OPPM dan koordinator gerakan pramuka gugus depan 02.127 Pondok Modern Tazaka periode 2021-2022? Siapkah anak-anakku untuk taat, patuh, dan menjalankan semua disiplin dan sunnah-sunnah Pondok Modern Tazaka? Siapkah anak-anakku untuk taat dan patuh kepada pimpinan Pondok Modern Tazaka beserta seluruh jajarannya? Siapkah anak-anakku untuk menjalankan tugas dengan ikhlas dan sepenuh hati? Selamat melaksanakan tugas kepada para pengurus OPPM dan koordinator gerakan pramuka yang baru. Semoga Allah memudahkan kalian dalam melaksanakan tugas. Amin amin ya robbal alamin. Saya Muhammad Namal Kimamdani dari Studio Tazaka TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.